Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Misteri Hilangnya Leher Babi dan Beberapa Alasan Kenapa Babi Haram. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, terutama yang menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terdapat sebuah kisah yang menceritakan tentang awal mula hewan babi diciptakan, yakni pada zaman Nabi Nuh. Ketika itu Nabi Nuh dan para pengikutnya terombang-ambing cukup lama di atas kapal. Mereka merasakan aroma bau kotoran hewan di kapal itu. Semakin hari kotoran hewan di kapal itu semakin menumpuk. Selain mengganggu indera penciuman, ditakutkan hal tersebut akan menjadi penyakit untuk penumpang kapal Nabi Nuh alaihissalam. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk menarik atau memeras ekor gajah yang ada di kapal itu. Kemudian muncullah babi jantan dan babi betina. Kemudian kedua babi itu memakan kotoran yang menumpuk di kapal tersebut, hingga kapal Nabi Nuh itu bersih dan terbebas dari bau yang tidak sedap. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kedua hewan tersebut bersin. Dari bersin itu keluarlah hewan tikus jantan dan betina. Lalu tikus itu dengan cepat berkembang biak dan mulai menggigit bagian-bagian kapal Nabi Nuh alaihissalam yang terbuat dari kayu. Karena takut kapal Nabi Nuh itu rusak dan tenggelam, akhirnya Nabi Nuh mengerahkan kawanan kucing untuk memangsah tikus-tikus tersebut. Sahabat yang beriman dimanapun berada, itu sebabnya hingga saat ini tikus dan kucing bermusuhan. Entah benar atau tidaknya cerita ini, tapi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada sebab dan berakhir dengan sebuah akibat. Sama halnya seperti kisah tikus dan kucing yang bermusuhan, ternyata ada juga kisah misteri hilangnya leher babi. Untuk mengetahui kisah misteri hilangnya leher hewan ini, berikut kisahnya sebagaimana dikutip dari channel YouTube Jazirah Ilmu. Binatang adalah hewan yang memiliki tingkat keharaman yang tinggi dalam Islam.
terdapat beberapa ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hewan setelah bangkai dan darah. Dalam hal ini artinya hewan yang diharamkan memiliki kedudukan yang tidak main-main. Banyak dari kita sebagai umat muslim yang salah paham tentang haramnya hewan tersebut. Kebanyakan dari mereka yang ditanya, kenapa hewan itu haram? Jawabannya adalah karena hewan tersebut mengandung cacing pita sehingga tidak sehat jika dikonsumsi oleh manusia. Sahabat yang beriman dimanapun berada, jika alasannya karena cacing pita, maka perlu kita ketahui bahwa cacing pita itu tidak hanya ada pada hewan tersebut, tapi ada juga pada sapi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun berbeda jenisnya, namun keduanya sama-sama dapat merusak kesehatan manusia. Jadi bukan itu intinya. Satu dari sekian banyak alasan mengapa hewan tersebut haram dikonsumsi manusia. Pernah kita melihat atau memperhatikan bahwa hewan tersebut ini sebenarnya tidak memiliki leher, baik itu hewan tersebut ternak ataupun hewan tersebut hutan. Hal tersebut membuat hewan tersebut ini berbeda dengan hewan mamalia berkaki empat yang lainnya, seperti contohnya sapi, kambing, ataupun kerbau. Semuanya memiliki leher kecuali hewan tersebut. Dalam hal ini membuat kita berpikir bahwa hewan tersebut memang diciptakan bukan untuk dimakan oleh manusia. Karena saat kita ingin memakan daging, sebelumnya hewan tersebut harus disembelih terlebih dahulu bagian lehernya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sementara hewan tersebut tidak memiliki leher dan mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menghilangkan lehernya agar tidak dimakan manusia. Ini merupakan logika sederhana bagi mereka yang berakal. Bahkan para ilmuwan telah menemukan fakta bahwa hewan tersebut adalah hewan dengan segala keburukan yang ada padanya. Setidaknya ada 3 keburukan hewan tersebut yang bisa dikatakan bahwa hewan ini sebagai makhluk terburuk yang ada di muka bumi. Yang pertama, hewan tersebut mengandung penyakit berbahaya bagi tubuh manusia. Penjelasan cacing pita yang terdapat pada hewan tersebut hanya sebagian kecil dari penyakit yang dibawa oleh hewan tersebut, di mana cacing pita yang ada pada hewan tersebut berbeda dengan cacing pita yang ada pada hewan lainnya. Berdasarkan penelitian bahwa cacing pita yang ada pada hewan tersebut tidak akan mati meski dimasak pada suhu mendidih, dan ini menjadi perkara yang serius. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sementara bakteri dan virus biasanya jika dipanaskan dalam suhu yang tinggi pasti akan mati. Mungkin cacing pita ini adalah suatu kutukan nyata yang ada dalam hewan tersebut. Selain itu, daging hewan tersebut tidak akan steril meski sudah dicuci sebersih dan dengan cara apapun. Hal itu disebutkan karena kantong penyimpangan kencing hewan tersebut sering bocor dan merembes bercampur dengan darah dan mengalir ke seluruh tubuh hewan tersebut. Jadi bagaimana bisa kita membersihkan kencing hewan tersebut yang telah menyatu dengan darah? Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian yang kedua, hewan tersebut adalah makhluk yang paling jorok dan rakus di muka bumi. Hewan tersebut sangat suka tidur di atas kotoran yang bercampur dengan air kencing sendiri. Sahabat yang beriman dimanapun berada,
sehingga hal tersebut membuat hewan tersebut tidak layak untuk disentuh oleh manusia. Selain itu, hewan tersebut juga suka makan makanan yang jorok seperti kotoran sampah dan cacing-cacing tanah. Bahkan saking rakusnya hewan tersebut, biasanya akan memakan kotorannya sendiri. Jika hewan tersebut masih tidak puas karena rakusnya, maka hewan tersebut akan memuntahkan isi perutnya lalu untuk dimakan lagi. Kemudian yang ketiga, hewan tersebut memiliki sifat paling buruk di muka bumi. Ketika kita melihat kambing atau ayam, maka itu merebutkan betina kambing atau ayam akan bertarung demi mendapatkan betina yang diinginkannya. Hal tersebut dikarenakan binatang punya naluri untuk memiliki secara pribadi pasangannya. Namun hal itu tidak berlaku bagi hewan tersebut, di mana hewan tersebut ini tidak pernah bertarung untuk memperebutkan betina. Sebab hewan tersebut dapat menikmati hewan betina tidak pernah bertarung untuk memperebutkan hewan betina. Dari ketiga keburukan inilah berpeluang besar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan manusia untuk mengkonsumsi daging hewan tersebut. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu apa yang terbaik bagi hamba-hambanya, namun terkadang manusialah yang tidak mau berpikir dan melampaui batas. Inilah yang menjadi alasan kenapa mengkonsumsi daging hewan tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan leher hewan tersebut, merupakan tanda sebuah isyarat bahwa hewan tersebut diciptakan bukan untuk dimakan atau dikonsumsi oleh manusia. Namun bukan berarti semua binatang lain yang memiliki leher adalah halal. Binatang-binatang lain seperti hewan tersebut ini mempunyai keharaman yang lebih rendah dari hewan, contohnya seperti anjing. Tapi tentu saja meskipun anjing tingkat keharamannya lebih rendah, tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan untuk dimakan. Terutama bagi kita sebagai orang muslim, bahwasanya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan itu pasti lebih sedikit daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan. Dari sini kita bisa mengetahui untuk apa kita memakan makanan yang haram, padahal perbandingan antara yang halal dan haram itu 1 berbanding 100. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu atau makanan bangkai darah, daging hewan tersebut dan apa yang disembelih dengan menyebut selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakan dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran An-Nahl ayat 115. Demikianlah kisah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini, karena kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah menarik dan kisah-kisah seru selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
serta membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan update-update tentang kisah-kisah Islam dan sejarah-sejarah Islam.